bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, malam ini di tanggal 1 Desember tahun 2020 sebagai Persekutuan Jemaat Karisma Buha di Manado ini kita akan mengawali seluruh kegiatan menyambut Natal Yesus Kristus, diawali dengan kegiatan ibadah Natal Jemaat yang hari ini dan malam ini akan kita laksanakan dengan Kadim Pendeta Teddy Arianto Tiwang STH, dan tentunya selamat kita beribadah bagi seluruh pelayan khusus dan kita semua yang hadir di rumah gereja dan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Taman Eden adalah karya Allah yang maha sempurna, telah memancarkan keagungan dan kemuliaan surgawi, hingga manusia menghayati damai yang tiada taranya. Tapi kemudian terjadi penyangkalan, damai terusik, manusia terusir dari taman itu. Manusia mengembara dengan sengsara. Ingatlah, Allah sangat mengasihi manusia. Damai kembali diberitakan melalui ibadah menyambut Natal Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Mari kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi Mari Tuturkan Kembali. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Gemim Karisma Buha Manado saat ini jadilah hanya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam Roh Kudus sumber pengharapan kita. Amin. Salam engkau yang dikaruniai Tuhan besertamu, salam malaikat pada Maria menjadi salam bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan jatuh padamu, sambutlah. Sambutlah, Dia pun berdirilah dan ketuplah pintunya, harap sampai masuklah. Sambutlah. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah malam yang bergembira, inilah malam yang bersuka cita di tanggal 1 Desember 2020, ketika sebagai jemaat dan umat-Mu merayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus di Natal malam ini. Di hidup kami ini,
Kami seringkali berada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Kami masih hidup dalam kegelapan, kami masih hidup dalam kekelaman. Oleh karena itu kami hidup juga di dalam dosa. Saling menyakiti, saling memberontak, mengutamakan kepentingan diri sendiri terhadap-Mu Tuhan, bahkan terhadap sesama kami. Dan kiranya Engkau mengampuni, mengasihani kami. Sebagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami. Dan kiranya Engkau Tuhan mengasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa. Amin. Lonceng kehidupan telah dibunyikan, tetapi tiada lagi yang datang. Bumi berkabung dan ayu. Ya, dunia merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-ganjing, bumi kita diambang kebinasaan. Lihatlah api neraka mulai menjilat bumi. Bumi kita akan hangus, kebakaran, kiamat sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Yesus adalah terang dunia, membawa damai. Marilah kita membawa damai melalui pemasangan lilin. Dan sementara memasang lilin kita menyanyi Malam Kudus. Secara berturut-turut sebentar, mulai dari kolom 1 untuk memasang lilin di depan. Ada lilin yang di depan ini secara berturut-turut, kolom 1, 2, dan seterusnya. Satu kolom, satu lilin. Jadi penatua Syamas di satu lilin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap.
gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, mulia dan berkah, tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih sunyi senyap, mulia terlelah, hanya Dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur sunyi senyap, kabarlah menggegam, balas sudah menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sunyi senyap,
Mari berdoa. Anugerahkanlah kami kekuatan dalam Roh Kudus. Ketika saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Gemim Karisma Buha tahun 2020 ini. Kami percaya Engkau Tuhan menguatkan, memampukan kami, sehingga kami mampu dan kuat untuk hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, bacaan kita dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Begini bunyinya Yesaya 8 ayat 23 pasal 9 ayat 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat yang ada di rumah yang Tuhan Yesus berkati. Malam ini kita boleh bersama dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Beda saat ini kita merayakan Natal ini. Tetapi bedanya tidak mengurangi makna kelahiran Tuhan Yesus itu. Tidak mengurangi Natal itu sendiri. Tetapi justru perayaan malam ini, menyambut Natal Yesus Kristus ini, pada hakikatnya adalah bagaimana orang memaknai Natal di masa pandemi COVID-19 ini. Orang sudah bergumul dari bulan Maret. Walaupun dalam kehidupan kita selalu ada dalam pergumulan hidup. Tetapi sepertinya COVID-19 ini menuntut kita untuk lebih keras lagi. Berjuang lagi dalam keteguhan iman. Untuk meraih
kehidupan yang sehat, kehidupan yang baik, kehidupan yang normal. Tetapi apapun yang telah kita usahakan selama ini, sekali lagi tidak mengurangi makna Natal itu. Natal itu akan tetap ada. Natal itu akan tetap kita rayakan. Natal itu akan tetap kita syukuri. Di dalam keadaan apapun, termasuk di COVID-19 ini. Bukan dalam arti ketika COVID-19 ini, sorong dulu tuh Natal. Nanti tahun depan, kalau COVID sudah ada, baru orang merayakan ibadah Natal. Nanda, orang harus beribadah. Natal malam ini di gereja, di rumah jemaat masing-masing itu memberikan signal bagi kita. Ada jaringan yang kuat untuk kami, untuk kita semua tetap berada dalam penyembahan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kekelaman. Kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Umat Allah dibuang karena apa? Melanggar perintah Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani diri mereka sendiri. Dibuang, dididik, diajar di tempat pembuangan, di tempat orang asing, dijajah di negeri orang asing. Tetapi Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Janji Tuhan untuk menyertai umatnya, janji Tuhan untuk memperbanyak umatnya di dunia ini. Sehingga dengan kasih dan penyertaan Tuhan saya pulang mereka kembali ke Yerusalem. Mereka telah diajar di tempat asing. Dengan orang asing. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sana juga Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang dorang imani. Tuhan yang umat Allah. Percayalah. Yang memberikan kekuatan. Yang menunjukkan kebesarannya. Yang menunjukkan kemahakuasaannya. Sehingga dia bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Keselamatan umat Israel. Keselamatan satu kelompok. Nubuatan Yesaya terhadap umat Israel di pembuangan itu. Menyemangati umat Allah. Ketika mereka mengimani itu nubuatan itu. Karena ada juga yang tidak mengimani nubuatan itu. Karena tidak mungkin dalam penderitaan ada sukacita. Tidak mungkin dalam penderitaan ada terang. Tapi orang yang mengimani nubuatan itu, pemberitaan Yesaya itu, percaya sehingga ada sorak-sorak, percaya sehingga ada kebahagiaan, menyambut sukacita itu. Sangat jelas dalam bacaan ini lebih khusus di ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya dalam keadaan seperti itu ada tawaran, ada pernyataan, ada penyampaian bahwa ada kehidupan yang shalom, ada kehidupan yang damai sejahtera, ada Raja damai yang akan membebaskan mereka. Walaupun itu nanti terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Artinya umat Allah dituntut untuk tetap sabar. Umat Allah dituntut untuk tetap taat. Umat Allah dituntut untuk tetap setia. Di tengah-tengah keadaan yang seringkali kesetiaan dan ketaatan itu dipertaruhkan. Kegelapan sering diidentikan dengan dosa. Umat hidup dalam kegelapan. Oleh karena kasih Tuhan, umat diberi terang supaya terang itu menuntut umat kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan terang yang ajaib, terang yang bukan dibuat oleh manusia, terang yang bukan diciptakan oleh manusia, tetapi terang Tuhan untuk manusia. Orang ini berada dalam suasana yang tanda kutip mencekam. Di mana-mana orang dengar berita, angka, kuantitas COVID-19 naik. Seringkali turun, naik lebih banyak dari turun. Tapi puji Tuhan kesembuhan tinggi. Banyak persoalan-persoalan di dunia ini, mengakhiri tahun di 2020 ini banyak pergumulan, banyak penindasan,
Nyawa tidak lagi dihargai. Apakah manusia itu kembali hidup dalam kegelapan dan kekelaman? Oleh karena itu kita harus kuat. Jemaat harus kuat. Kita hamba-hamba Tuhan harus kuat. Tadi so pasang lilin, pelayan khusus. Bawa tuh terang ini di kolom masing-masing. Supaya jemaat juga hidup di dalam terang. Ini simbol. Artinya ketika kita membawa terang di kehidupan keluarga kita, di masyarakat, di pergaulan, di kantor, di keluarga kita. Agar supaya orang semua hidup di dalam terang. Agar orang semua hidup dalam kasih Allah. Kuasa Allah. Berkat Allah. Ini catatan hidup kita. Ketika kita merayakan Natal di tanggal 1 Desember seperti ini. Biasanya banyak. Biasanya ada anak-anak. Tarian anak-anak, nyanyi anak-anak. Biasanya ada orang tua kita. Tetapi cuma kita di sini. Banyak jemaat yang di rumah. Kalaupun ada di rumah. Suasana Natal malam ini kiranya menyemangati kita. Supaya perayaan-perayaan Natal sampai puncak peringatan tanggal 25-26, hakikat kekuatan iman dalam Yesus Kristus ada pada kita. Tidak sekedar seremonial. Tidak sekedar ibadah, pasang lilin, malam kudus, dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar kita menjadi umat yang mendengar firman, umat yang menerima terang, dan menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat, membawa terang dalam kehidupan kita. Semoga kita seperti itu. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di sekitar kita, di dunia ini, kita menjadi terang untuk dunia ini. Jangan kita memelihara terang itu untuk kita, tetapi terang itu menuntut kita untuk kita sebarkan, wartakan. Kita menerangi kehidupan dunia ini. Dari hal kecil. Dari kita yang seberapa ini, dari jemaat kita ini, terang ini harus disebarkan di dunia ini. Sehingga dunia ini mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus. Yang orang rayakan dan yang sedang orang nantikan kedatangan untuk kedua kali. Kiranya di sepanjang bulan Desember ini dengan perayaan-perayaan Natal kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap menjaga prosedur kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, menjauhi kerumunan, termasuk ketika akan beribadah di kolom-kolom Natal, jaga semua itu. Karena orang semua bertanggung jawab atas perayaan-perayaan itu. Selamat menyongsong Natal 25 Desember 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Maksudkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Besar anugerah.
bersama-sama bersyukur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menempatkan kami dalam ibadah ini. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus ini. Baik kami hamba-hambamu yang ada di gerejamu ini, bahkan jemaatmu, umatmu, keluargamu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami semua disatukan dalam ibadah ini, dalam kebesaranmu, dalam kemuliaanmu, sukacita dan kebahagiaanmu. Sehingga di panjang bulan Desember, diawali hari ini, tanggal 1 Desember, dimulainya satu perjuangan iman, satu ketetapan iman, keteguhan iman, untuk berada dalam pemaknaan nilai-nilai dari Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, dan kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang kuat, memuliakan Engkau Tuhan, yang sumber kekuatan bagi kami. Berkati jemaatmu, Jemaat Gemim Karisma Buha. Berkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati orang tua kami, bahkan yang sudah lanjut usia. Ketika Engkau memberkati kami semua, inilah kami yang ada dalam perlindungan-Mu. Ketika Engkau memberkati kami semua, inilah kami yang berada dalam hubungan pribadi dengan-Mu Tuhan. Sungguh kami kuat, sehingga dengan kekuatan yang Engkau berikan, kami ada dalam ibadah ini. Dalam kebersamaan ini, Jemaat Gemim Karisma Buha ini. Dan kami merasakan terang-Mu ada di jemaat ini. Terang-Mu ada di keluarga kami masing-masing. Terang-Mu ada di hati kami masing-masing. Pagari kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami terlindungi, supaya kami aman dan nyaman ketika akan melanjutkan kehidupan ini, ketika bertanggung jawab atas kehidupan ini. Nama-Mu yang kami muliakan, karena Engkau Tuhan begitu baik bagi kami. Bagi anggota jemaat kami yang dalam pergumulan sakit, dalam pemulihan, Tuhan kuatkan mereka, karena mereka juga ada dalam sukacita Natal. Kuatkanlah mereka Tuhan, supaya mereka juga ada dalam terang Kristus. Sehingga dengan kekuatan itu mereka tetap berada dalam kesabaran, ketaatan dan kesetiaan di tengah pergumulan mereka. Dan menjadi pergumulan kami semua ketika kami kuat untuk mendoakan mereka, ketika kami kuat untuk bersama-sama mereka dalam pergumulan sakit dan pemulihan sakit. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Kami percaya ada sukacita dalam pengurapan dan dalam jamahan-Mu itu. Berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati Syamas dan Penatua, berkati para pendeta, berkati UPK Bipra, berkati tim doa, komisi-komisi kerja, berkati Komisi Bipra dan Penatua Bipra. Berkati panitia-panitia, kelompok fungsional lanjut usia, penasihat majelis jemaat, BPPJ, berkati mereka Tuhan. Tim multimedia Jemaat Karisma Buha, diberkati pelayanan kami semua,
diberkati pemberian diri kami semua. Kami bertanggung jawab untuk semua yang harus kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga pemerintah kami dari pusat, daerah, kota kami, Manado, kecamatan dan kelurahan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota Manado diberkati, camat, lurah, kepala-kepala lingkungan, perangkat pelayanan yang ada, ASN, TNI dan Polri, tenaga kesehatan, para dokter dan puskesmas di rumah-rumah sakit diberkati. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai wujud tanggung jawab iman ketika kami mendengar firman. Berkati firman-Mu, berkati persembahan yang telah kami berikan. Biarlah lilin yang kami pasang ini menjadi lilin yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan-Mu Tuhan terlebih sepanjang bulan Desember ini. Karena kami diperhadapkan dengan perayaan-perayaan. Dan kiranya perayaan-perayaan Natal, Kolom Bipra menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam penyembahan yang sungguh dan utuh kepadamu. Berkati program jemaat di sepanjang bulan ini. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur kami. Inilah permohonan kami. Sukacita Natal malam ini menjadi sukacita kami terus menerus. Dan kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara. Kandang domba itu rumahnya nyanyian penutup. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan ketidurannya, lahir dari Bunda Maria, pangeran maha mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, pangeran maha mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, pangeran maha mulia. Pergilah dengan damai dan berdamailah dengan semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk untuk saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan menyambut Natal yang akan disampaikan oleh
Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Agus Tololiu. Kepada Penatua, disilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati, Shalom. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, kami sapa dengan kasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi, para pendeta jemaat, Pendeta Joyce Rineke Jacqueline Lagurui Manamis, Magister Teologi, Pendeta Ruth Pandapaat, Magister Teologi, Pendeta Yulia Sinadia Lewan, Sarjana Teologi, pelayan khusus Penatua Samas kolom 1 sampai dengan kolom 17, Bapak Ibu Saudara-saudara baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang saya sapa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang sudah menuntun kita semua di tempat ini dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Gemim Karisma Buha di tahun 2020 ini bersama-sama dengan jemaat yang berada di rumah. Memasuki minggu Advent yang pertama ini, kita semua terpanggil untuk merayakan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat manusia melalui ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi semangat atau motivasi kita untuk tetap di dalam satu persekutuan beribadah yang kita lakukan selama ini, baik lewat rekaman ibadah minggu dan ibadah kolom, ataupun lewat live streaming oleh tim multimedia. Menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Gemim Karisma di tahun 2020 pada malam hari ini, maka sukacita dan damai sejahtera tentu tetap menjadi bagian kita semua. Untuk itu, marilah kita rayakan Natal Yesus Kristus ini dengan penuh sukacita dan kedamaian, serta dengan kesederhanaan. Sederhana dalam arti kita menyiapkan segala keperluan Natal yang biasanya kita siapkan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan kita, bukan menurut keinginan, ya. Sehingga tercipta satu kebersamaan dan kedamaian di dalam kehidupan keluarga kita, dan yang utama adalah kita tetap mengambil bagian di dalam ibadah Natal Yesus Kristus yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Jangan kita memaksakan diri untuk memenuhi segala kebutuhan Natal yang kita perlukan. Tetapi yang utama adalah marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan kedamaian. Tuhan Yesus Sang Putra Natal memberkati kita semua.
Dan pada kesempatan ini, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan selamat kita menyambut Natal Yesus Kristus pada 25 Desember tahun 2020 ini, dan selamat kita menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Damai di hati. Salam. Demikian seluruh rangkaian ibadah menyambut Natal Jemaat pada malam hari ini, dan atas nama Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha tentunya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang sudah hadir di tempat ini, dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sudah beribadah menyambut Natal pada malam hari ini. Ada persediaan konsumsi, diharap kita tunggu sebentar. Akan foto bersama.